Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naila Rahmalia Putri, study number 254111132. I'm from Fakultas Ekonomi and Business, Program Studi Management. Today, I'm going to talk about something that is very closer to our social life, externalization. This topic is very important because it explains how humans express their ideas, value, and trigger action, which is later shape culture and social reality. Eksternalisasi adalah proses ketika seseorang mengungkapkan pikiran, nilai, dan kesadarannya ke dalam dunia sosial. Artinya, apa yang ada di dalam diri kita seperti ide, perasaan, atau keyakinan dapat diwujudkan dalam tindakan, perilaku, atau karya nyata di masyarakat. Contohnya, ketika seseorang memiliki nilai kejujuran, ia mengekspresikan lewat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, eksternalisasi menunjukkan bagaimana pikiran internal seseorang bisa tampak dalam tindakan sosialnya. Konsep eksternalisasi pertama kali diperkenalkan oleh dua sosiolog, yaitu Peter L. dan Thomas Luckman. Mereka menjelaskan konsep ini ke dalam buku mereka yang berjudul The Social Construction of Reality, atau dalam bahasa Indonesia disebut Konstruksi Sosial Atas Realitas, yang diterbitkan pada tahun 1966. Dalam buku ini, Beger dan Luckman menjelaskan bahwa realitas sosial sebenarnya dibentuk melalui 3 proses utama, yaitu eksternalisasi, observasi, dan internalisasi. Nah, eksternalisasi adalah tahapan pertama, yaitu ketika manusia menciptakan atau mengekspresikan gagasan dalam pengalaman batinnya ke dunia sosial. Proses eksternalisasi bisa kita gambarkan seperti tangga 3 langkah. Langkah pertama, suatu gagasan atau nilai muncul dalam pikiran seseorang. Misalnya, ide tentang kejujuran, kerja sama, kerja keras, atau gotong royong. Langkah kedua, gagasan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai kejujuran akan berkata jujur dalam situasi apapun. Lalu, langkah ketiga, tindakan tersebut diakui dan diulangi oleh masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan atau norma sosial. Jadi, melalui proses eksternalisasi ini, pikiran dan nilai pribadi seseorang bisa berubah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Contoh eksternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menyapa orang lain. Tindakan sederhana ini merupakan wujud kesantunan. Saat kita menyapa, kita sedang mengekspresikan nilai sopan santun yang kita yakini dalam bentuk tindakan sosial. Yang kedua ada gotong royong. Ini adalah contoh nyata wujud kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita saling membantu yang ada di dalam diri kita diwujudkan lewat kerjasama dalam membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Perilaku ini mencerminkan nilai wujud moral dan etika. Dengan bersikap sopan, kita menampilkan nilai penghargaan terhadap orang lain yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, ada upacara adat. Kegiatan ini merupakan perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Melalui upacara adat, masyarakat mengekspresikan keyakinan, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, dari keempat contoh tadi bisa kita lihat bahwa eksternalisasi adalah cara manusia mengungkapkan nilai dan gagasannya melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Melalui proses ini, nilai-nilai seperti kesantunan, kebersamaan, moral, dan keagamaan dapat terus hidup dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Hubungan antara eksternalisasi dan konstruksi sosial. Topik ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana realitas sosial di sekitar kita sebenarnya dibentuk oleh manusia itu sendiri. Menurut Peter L. Beger dan Thomas Luckman,
Realitas sosial terbentuk melalui 3 tahapan utama konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, perwujudan, dan internalisasi. Pertama ada eksternalisasi adalah proses ketika manusia mengungkapkan ide, gagasan, atau nilai dari pikirannya ke dalam tindakan nyata. Contohnya, ketika seseorang menciptakan aturan, tradisi, atau kebiasaan dalam masyarakat. Kedua, ada perwujudan atau observasi terjadi ketika hasil dari tindakan tadi menjadi suatu yang nyata dan diakui bersama. Misalnya, tradisi yang awalnya dibuat oleh seseorang akhirnya diterima sebagai budaya oleh masyarakat. Yang ketiga, ada internalisasi, adalah saat individu menyerap kembali nilai dan norma sosial tersebut di dalam diri kita. Artinya, apa yang ia ciptakan kini menjadi bagian dari cara berpikir dan perilaku sehari-hari. Jadi, eksternalisasi merupakan tahapan awal konstruksi sosial. Melalui eksternalisasi, manusia membentuk dunia sosialnya sendiri, yang kemudian menjadi nyata melalui perwujudan dan akhirnya dihayati kembali oleh internalisasi. Dengan kata lain, manusia menciptakan masyarakat dan masyarakat membentuk manusia kembali. Ciri-ciri eksternalisasi. Ciri yang pertama berasal dari kecerdasan individu. Artinya, eksternalisasi muncul dari pikiran, perasaan, atau keyakinan seseorang. Setiap tindakan yang diawali oleh kesadaran individu yang ingin mengekspresikan sesuatu. Ciri yang kedua diwujudkan melalui tindakan nyata. Jadi, bukan hanya pikiran, tetapi diwujudkan dalam perilaku, ucapan, atau kebiasaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Yang ketiga ada dapat diterima oleh masyarakat. Tindakan eksternalisasi ini biasanya sejalan dengan nilai dan norma sosial, sehingga bisa kita diterima dan diakui oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, menjadi landasan kebudayaan. Nilai yang diwujudkan melalui eksternalisasi dapat dikembangkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk kebudayaan masyarakat. Eksternalisasi di era modern membuat konten edukatif di media sosial, kampanye peduli lingkungan, menyebarkan nilai positif melalui internet. Di era digital sekarang, eksternalisasi juga terjadi di media sosial saat seseorang membuat konten edukatif, kampanye lingkungan, atau berbagi pesan positif. Itu adalah bentuk eksternalisasi dari nilai dan gagasannya. Artinya, manusia yang menciptakan realitas sosial, hanya saja medianya kini adalah dunia digital. Mengapa sih eksternalisasi ini sangat penting? Karena eksternalisasi menjadi awalnya terbentuknya kehidupan sosial dan budaya. Melalui eksternalisasi, manusia tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak. Dari tindakan itulah muncul berbagai norma, kebiasaan, dan tradisi dalam masyarakat. Yang kedua, eksternalisasi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan saling memahami. Ketika seseorang mengekspresikan pikirannya lewat ucapan, tulisan, atau tindakan, orang lain bisa mengenal nilai dan pandangan hidupnya. Ini membuat interaksi sosial menjadi mungkin dan bermakna. Selanjutnya, eksternalisasi juga berperan dalam pelestarian nilai dan budaya. Melalui tindakan nyata seperti gotong royong, sopan santun, atau upacara adat, nilai-nilai sosial terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern, eksternalisasi ini sangat penting karena menjadi sarana untuk menyebarkan hal positif melalui media sosial. Kita bisa mengekspresikan kepedulian, pengetahuan, dan inspirasi kepada banyak orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eksternalisasi ini sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya interaksi sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa eksternalisasi, ide dan nilai yang ada di dalam diri manusia tidak akan pernah menjadi bagian dari kehidupan
bersama. Dengan kata lain, melalui eksternalisasi, manusia menciptakan dunia sosialnya itu sendiri. Bagi kesimpulan, eksternalisasi adalah proses mengungkapkan ide, nilai, atau gagasan melalui tindakan sosial. Proses ini menjadi tahapan awal dalam pembentukan budaya, karena dari tindakan-tindakan individu yang berulang, lahirlah kebiasaan dan nilai bersama dalam masyarakat. Melalui eksternalisasi, manusia tidak hanya mengekspresikan dirinya, tetapi juga membentuk realitas sosial yang kita hidupi bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa eksternalisasi adalah langkah pertama dalam membangun dunia sosial dan budaya di sekitar kita. That's all my present tense about externalization. Thank you for your information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.